Halo teman-teman, kembali dengan gue di channel Value Insight. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan saham properti minus, apakah saatnya diversifikasi saham. Nah, pada video kali ini saya membangun atau melakukan planning terkait dengan diversifikasi dari saham properti ke saham mining, khususnya saham Antam. Oke, langsung saja jika yang belum subscribe di subscribe dulu, bisa tekan lonceng untuk notifikasi. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, awalnya saya membuat garis atau membuat rectangle untuk menandai garis atau menandai area sideway-nya seperti apa. Di sini saya ngambilnya dari berapa tuh, dari 3435 sampai dengan 2135. Nah, setelah itu saya membuat lagi nih terkait dengan area sideway-nya dari sideway yang kecil, di mana dari Maret atau dari 5 Maret nih sampai dengan Oktober 2021. Kemudian saya menandai dengan warna merah. Nah, seperti kita lihat bahwa memang saham Antam ini dari awal tahun hingga sekarang memang terlihat berada pada area sideway, di mana bergerak sangat terukur, mulai dari 2100-an sampai dengan 2700-an, kemudian terjadi bolak-balik arah yang begitu terukur sehingga membentuk yang namanya dengan penan pattern, membentuk pattern yang namanya seringkali disebut sebagai penan pattern. Penan pattern adalah pola yang terbentuk dari pola continuous dari bullish. Jadi, nah, yang belum tahu bahwa penan pattern adalah, dijelaskan bahwa penan pattern adalah pola continuous dari pola bullish ini, dimana ditandai dengan kenaikan yang begitu tajam, kemudian terjadi penurunan atau terjadi koreksi yang cukup panjang, dan setelah itu membentuk yang namanya pola sideway, di mana pola sideway itu terukur seperti pada gambar yang ada di atas ini. Kemudian setelah itu saya membentuk sebenarnya membentuk daerah. Di sini saya membentuk daerah di mana area yang menjadi nanti sebagai harga target profit kita. Jadi misal dari ujung pola dari ujung pattern dari penanya sampai dengan ujung bawah sampai dengan di ujung atas. Dimana kalau misal kita dari penan kecilnya tuh, itu terlihat di titik tertingginya di 3042. Setelah itu untuk yang penan yang area itu yang agak besarnya itu di 3500. Nah, di sini saya tandain. Nah, ini nantinya sebagai apa? Ini nantinya sebagai patokan untuk melihat bahwa area-area mana saja yang akan mengalami break nantinya. Kalau misal area penan dari rectangle kecilnya ditembus atau break di area penannya berarti akan menuju ke 3042 sesuai dengan Dow teori. Setelah itu ketika memang 3042-nya di break lagi, maka akan menuju ke 3435. Nah, kalau kita merunut dari Dow teori bahwa ketika terjadi yang namanya break di area sideway tertinggi, berarti kenaikannya sama dengan ujung sideway atau ujung bottom sideway sampai dengan panjang dari sideway bottomnya sampai dengan top dari sideway-nya. Jadi kalau misal dilihat nih dari sini, berarti kan ujung sideway-nya itu di sekitar 2100-an kan, nah 2034-an. Nah, setelah itu kita tambah nih dari 2034-an sampai dengan 3300. Nah, itu kan sekitar 1300. Nah, setelah itu dari 1300 kalau misal nanti break di 3000 berapa? 3300, berarti kita tambah tuh 3300 ditambah 1500. Berarti titik tertinggi ketika terjadi break di 3300 akan menuju ke pola atau akan menuju ke titik tertingginya yaitu 4800. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya
kenaikan 4.800 kalau misal kita lihat dari harga sekarang di 2.350 memang itu seperti kayak ngawang-ngawang. Cuma kalau misal kita lihat titik tertinggi dari Antam memang berapa ya? Gue lupa tahunnya berapa, cuma si Antam pernah menembus ke area 4.800. Ntar gua kasih gambarnya. Nah, setelah itu saya di sini membuat beberapa kesimpulan terkait dengan saham Antam itu sendiri, di mana terkait dengan fundamental yang jangka panjangnya yang signifikan ya paling terkait dengan pembuatan dan planning mobil listrik, di mana kalau misal kita membicarakan terkait dengan pembuatan dan planning mobil listrik berarti saham Antam, kemudian saham Vale, Inco dan lain sebagainya akan memiliki pola-pola fundamental atau memiliki psikologis fundamental yang sentimen positif. Kalau misal kita bicara terkait dengan technical analisisnya, nah di sini saya ulangi lagi bahwa saya melihat bahwa pola teknikalnya terbentuk pola penan, sekali lagi pola penan atau pola continuous bullish dari suatu pergerakan harga. Nah, di sini kemudian saya menulis beberapa kesimpulan lagi yang dimana saya mengulangi terkait dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa Antam break di line penan pattern, maka target awalnya adalah 3.200 dan ketika break kembali maka akan menuju ke 3.300, 3.500 atau ke 3.600. Video saya sepercepat tadi ini Nah, setelah itu saya mengulangi lagi di mana ketika terjadi panjang kenaikannya itu menembus 3.600 berarti kita baru membentuk target profit dari pola penan pattern, yang artinya bahwa ujung dari pola sideways besarnya ditambah dengan 1.300, yang artinya bahwa 3.500 ditambah 1.300 itu totalnya di 4.800-an. Nah, yang paling signifikan adalah di mana kita untuk yang belum mengambil saham Antam berarti bisa melakukan pembelian di area 2.200 atau misal 2.250 menunggu rebound dari line penan bawahnya. Maksudnya menunggu rebound dari line merah yang ada di bawah sini. Nah, ketika terjadi rebound itu berarti bisa saja kita mengambil opsi di 2.250 atau misal kita mengambil opsi di 2.300 sebelum kita melakukan target profit awal di area penan atasnya. Jadi bisa aja ini di 2.500 atau misal 2.600. Setelah itu ketika terjadi break maka kita bisa mengambil lagi opsi buy di area 2.750 atau misal 2.700 dengan target profit di area 3.000. Kemudian jika di break lagi atau misal terjadi koreksi maka baiknya kita take profit dulu. Namun ketika di break di 3.100 atau misal 3.150 maka kita akan mengambil opsi buy sekali lagi dengan target profit di 3.500 atau di 3.600. Nah, ketika area tertinggi beberapa tahun ini ditembus berarti itu merupakan peluang yang sangat besar untuk menuju ke 4.800. Namun sebelum itu pasti akan terjadi yang namanya pullback dulu sebelum melanjutkan kenaikan yang besar ke atas, dan makanya kita melakukan take profit dahulu sebelum kita mengambil opsi buy sekali lagi, di mana kita bisa mengambil opsi buy di sekitar 3.000 sampai dengan 3.500. Memang agak panjang, tapi ketika nanti akan terbentuk pola-pola support and resistance di 3.000 sampai 3.500 maka opsi pembelian kita akan make sense ke depan. Oke, sampai situ dulu terkait dengan penjelasan saham Antam. Bisa lihat video saya berikutnya. Terima kasih.